Nah, tapi agama Islam yang saya pelajarin ini nih, yang saya dengar-dengar, dia itu nggak boleh makan babi. Oke. Yang disembah juga kagak ada. Makanya saya pikir ini bukan agama. Oh, sempat mikir Islam itu bukan agama. Bukan baik. agama. Oh, baik. Soalnya nggak ada yang disembah. Saya pikir semua sama sih. Yang penting asal jangan berbuat. Pasan kan kita sempat pernah ngobrol nih kan beberapa waktu mungkin udah lalu lah. Nah, tapi saya penasaran dari Qasim ini sebenarnya dari kecil sampai dewasa itu apa yang Qasim mungkin jalani dalam agama gitu, kepercayaan. Kepercayaan yang dulu justru memang nggak netep. Nggak netep. Kenapa nggak netepnya? Nggak netepnya itu memang dari waktu kecilnya itu ikut orang tua. Orang tua kan waktu saya itu masih sekitar umur 5-an sampai 10. Ikut orang tua, agamanya kan Konghucu. Jadi kita ikut aja. Jadi terus sampai sekolah, orang kakak-kakak ikut sekolah. Orang tua agamanya Konghucu, kita ikut, pasang sio segala macem, tepekong. Baik. Kalau ke kakak, saya ikutnya agama Buddha. Karena kakak, saya juga waktu itu pas udah sekitar umur 7, 8, sekolah juga. Sekolahnya di agama Buddha. Jadi pulang dari agama Buddha, di agama Buddha itu ada meditasi. Tapi meditasinya di kamar. Kalau ada orang tua mah sembayangnya di depan altar, tepekong. Jadi itu sama. Agama dia ada patungnya, agama saya juga pakai patung juga, agama Buddha. Gitu. Jadi terus saya berjalan. Nah, udah agak gedean lagi, sekitar mau 13-14 sekolah di sekolahan Islam. Tapi sekolahan Islam itu belajarnya itu saya nggak bakalan bisa-bisa, cuman ikutin aja. Karena ngajar nilai. Nilai agama Islam. Oh, berarti udah ada Islam itu ya? Di sekolahan SD, saya belajar agama Islam, nulis Arab, segala macam. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti, ikut aja. Karena memang pelajarannya agamanya waktu di SD nggak ada agama yang lain, ikut Islam aja di SD. Jadi udah agama Islam waktu itu cuma ngikut-ikutan doang. Tapi ada teman sekitar umur 13-an tuh, ada teman-teman yang dari gereja, dari mana ngajak. Ngajak yuk, katanya Natalan. Ya saya emang nggak ngerti, ya ikut aja. Gitu, ikut Natalan, dapat hadiah gini-gini. Gitu. Terus ada lagi agama, saya pikir sama. Ada lagi saudara ngajak ke Gohonson. Gohonson tuh agama Buddha Jepang. Di Cheronsoshu. Ikut aja, pikirin apa yang nggak ada yang istimewa semua. Kamu nyembah patung, saya nyembah patung juga ada. Di gereja juga begitu, ada patung Yesusnya. Ntar tempat lagi ada tanda salib, Pantekosta segala macam semua kan gitu. Jadi saya pikir ntar agama Buddha, ntar agama ini. Jadi bukannya katanya saya tuh pilih agama satu, tetap yang tetapnya itu memang waktu itu kan memang Konghucu, ikut orang tua kalau lagi Imlek segala macam. Nikmatnya di waktu Imlek kan rame-rame sama teman ngumpul. Nah, tapi agama Islam yang saya pelajarin ini nih, yang saya dengar-dengar, dia itu nggak boleh makan babi. Yang disembah juga kagak ada. Makanya saya pikir ini bukan agama. Sempat mikir Islam itu bukan agama. Bukan agama. Baik. Soalnya nggak ada yang disembah. Kalau di agama Buddha ada patungnya Siddhartha Gautama. Kalau di Konson ada dia punya tulisan Buddha Jepang. Kalau di Tepekong ada Tepekong Kwantiloyan pakai kuda. Choisen, Wan Im segala macam semuanya tuh. Kalau di bulan Natalan segala macam ikut ya sama-sama makan babi, sama-sama nyembah patung gitu. Jadi itu agama menurut saya. Nah, satu agama yang saya lihat katanya ini Islam, nggak boleh nyembah patung, nggak boleh makan babi. Saya pikir ini bukan agama, saya nggak ikut. Gitu. Terus selama perjalanan perkembangan waktu, sekitar umur masuk 30-an, lumayan lama juga ya? Lama juga, sampai begitu lama tuh ikut tuh. Saya pikir semua sama sih, yang penting asal jangan berbuat jahat. Kalau agama gitu, yang penting agama tuh semua sama dari dulu juga gitu. Kalau orang Islam kan nggak ada ininya, jadi beda. Saya nggak perhatiin. Nggak ada Tuhannya ya. Nggak ada Tuhannya. Saya pikir itu bukan agama. Jadi saya di situ udah masuk di pelajaran agama Islam juga. Gua Arab nih gua kagak ngerti. Nggak bisa dah. Pokoknya saya ngeliat juga ini Islam nih, agama ini nggak mungkin saya masuk. Iya, susah. Nggak mungkin dah saya pikir mah. Tulisnya aja udah kayak begini nih, nggak mungkin aja pokoknya gitu. Jadi saya pikir ya udah ini mah bukan agama.
Kalau yang lain-lainnya masih agama. Gitu. Oke. Udah gitu pas lama-lama sekitar umur 30-an, badan saya ini panas. Baik. Tapi waktu itu saya terkenang lagi, waktu saya umur sekitar, waktu lagi sekolah begitu, umur sekitar 7 tahun, 8 tahun, saya teringat di kamar, saya juga sekolah di SD nih. Saya lihat di kamar ada orang gambarnya itu mirip seperti orang lagi sholat. Baik. Gambarnya di tembok terkelupas, dia punya gambarnya mirip seperti orang yang bapak-bapak lagi sholat, yang lagi tahiyat awal. Tahiyat awal itu. Oh, Masya Allah. Saya bilang ini kok ada abang-abang kok dia kok sholat di situ, sembahyang di situ ya. Tapi sebenarnya itu tanda bahwa saya tuh bahkan kayak begitu, cuman saya nggak perhatiin dah, nggak nyangka gitu. Masya Allah. Udah gitu, sekitar umur 30-an gitu terasa badan panas, rasanya kepengen hujan. Umur sekitar 33 gitu, panas amat ya badannya. Gitu sekitar bulan 5, bulan 6 panas tuh badan. Ini bagaimana ya rasanya kok kepengen hujan banget gitu. Tapi bagaimana caranya? Pakai kipas angin sebentaran doang dingin, ntar panas lagi. Terus begitu, mandi juga sama. Lama. Terus siang panas, malam suatu saat malam saya jalan-jalan. Baik. Di Kampung Bebek, di Angke, ada bioskop yang namanya Yunita Merdeka. Yunita Merdeka itu di situ di depannya ada orang jual buku. Oke. Jual buku agama, buku-buku TTS, segala macam semua. Malam itu saya pengen beli buku TTS. Oke. Buku teka-teki silang. Buku teka-teki silang. Udah segitu saya pikir saya ke depan jalan raya, di buku TTS. Begitu pas udah saya ketemu sama tukangnya itu yang gelar buku, di samping buku TTS, di situ di sebelahnya, pas di sebelahnya, ada ini apa? Ada buku tentang alam gaib. Ini mulainya dari sini nih, awal dari hidayah ini datang. Dari panas juga memang udah hidayah awal. Cuman petunjuknya di buku alam gaib ini. Alam gaib ini nggak jauh dari mana-mana. Bukannya dia mestinya kemana yang jauh ya. Tapi dia pas di samping yang mau saya beli itu buku TTS sebenarnya. Teka-teki silang. Begitu saya ngelihat, oh itu ada buku alam gaib ya. Buku apa ini? Begitu pas saya lihat itu buku alam gaibnya di sebelah, saya buka. Nah ini mulai ceritanya dari sini nih awal nih. Nemu Islamnya nih, nemu Islamnya. Nemu hidayah nih. Oke, baik, Masya Allah. Karena memang berhubungan dengan saya kepanasan terus tuh nggak mau hilang-hilang. Jadi dikasih petunjuk bahwa lu kalau kepengen hujan ibaratnya gitu. Nih petunjuknya nih. Tapi saya nggak sadar. Begitu saya lihat itu buku alam gaib, ini buku apa? Saya lihat. Begitu saya ambil, saya buka. Begitu saya buka-bukanya itu bukannya dari awal. Langsung di tengah-tengah. Nah, begitu saya buka, di tengah-tengah itu ada tulisan Arab. Sedikit. Tulisan Arab, sedikit. Itu tulisannya di bawahnya dijelasin tuh. Di ayat itu dijelasin, tulisan Arab itu di bawahnya dijelasin. Bukan terjemahannya ya. Tapi dijelasin, apabila ayat ini ditulis di batu hitam. Ditulis di batu hitam. Dan diletakkan di bawah pohon yang kering, niscaya akan turun hujan. Saya nggak percaya, wah ini sih bisa-bisanya tukang penulis, biar bukunya laku, saya taruh aja udahlah, gitu. Saya bilang nggak mungkin, masih begitu bisa nurunin hujan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, saya nggak percaya. Udah gitu saya beli buku tetes aja. Saya beli buku tetes, saya kasih abangnya digulung, pakai karet, diikat, saya pulang, saya bayar, saya pulang. Ini sampai di rumah ada keajaibannya yang saya bingung nih, nggak masuk akal nih, kenapa bisa begini. Begitu sampai di rumah saya buka itu TTS-nya, buku TTS-nya saya buka, di dalamnya ada buku alam gaibnya, ngikut. Ini yang jadi masalah. Saya bingung, kok bisa ngikut sini? Di sini. Ini kalau baru dipikir lagi sekarang, berarti Allah kepengen saya ini baca itu ayat ya, mungkin ya. Dari situ mulainya.
Tapi karena saya memang saya nggak percaya, saya taruh aja di belakang adalah itu buku alam gaibnya adalah. Saya taruh aja udah. Saya ambil buku tetes aja, saya tulis. Tapi itu ayat Al-Quran kan? Mungkin ayat Di buku alam gaib itu ada ayat Al-Quran Arab. Oke. Bukannya dia tulisan Cina, tulisan Jepang segala macem, Oke. tapi Arab. Tapi saya nggak percaya. Mungkin ayat yang menjelaskan tentang hujan gitu kali. Mungkin kali, tapi Iya. saya nggak tahu ayatnya apa juga saya nggak tahu sampai sekarang pun. Pokoknya itu Arab, kan saya pernah belajar Arab, pernah belajar di sekolahan tulisan Arab gitu. Tapi kan saya nggak bisa. Makanya saya ambil TTS saja, saya tulis, saya main buku TTS saya lama sampai 2 minggu kemudian, badan saya makin lama makin panas. Sehari terus panas, aduh panas amat, ya aduh nggak kuat nih, mau gimana caranya. Makin lama makin panasnya beda. Kalau saya lihat orang-orang kok panasnya kayak orang dia biasa aja ya. Ini juga saya berasa seperti kayak bara api yang gaib. Kayaknya tuh nggak jauh. Iya kan? Nggak jauh banget gitu kayaknya. Aduh. Kayak di oven lagi. Kayak di oven. Ya. Itu aduh panas banget ya. Nah saya ketenget. Sama buku tadi. Sama buku alam gaib itu saya ketenget. Ya. Oh iya ya, gua ada buku itu ya. Katanya bisa nurunin hujan ya. Ya coba dah. Baru tuh kepikir. Kalau memang benar-benar itu buku bisa nurunin hujan, ayat itu bisa nurunin hujan, gua masuk Islam. Itu. Karena ada ayat, Ayat itu, karena udah nggak sanggup lagi nih panas badan. Tapi pikir tuh nggak mungkin. Tapi kalau memang benar-benar ini mah, lu kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan itu ayat, gua masuk Islam dah. Itu janji dalam arti. Dalam arti janji. Oke. Masuk lagi, cari buku itu. Begitu dicari, terus ketemu buku itu. Begitu dibuka lagi, itu lagi langsung ayatnya. Anehnya itu tuh, ini kayaknya dipermudah sama Allah nih. Mulainya dipermudah nih, kayaknya apa-apa mudah banget nih. Ini dia nih. Tulisannya di bawahnya, apabila ayat ini ditulis di batu hitam, dan ditaruh di bawah pohon kering, niscaya akan turun hujan. Batu hitam ya. Oh iya, sekarang cari batu hitam jadi mana? Batu biasanya abu-abu, nggak ada yang hitam. Betul, susah emang. Buat cari batu kecuali hitam di kali gimana? banyak. Iya, cari batu hitam. Biasanya abu-abu, aduh di mana? Mau nggak mau, mesti ke depan lagi nyari nih batu hitam nih. Kemana nyari? Aduh cari di mana ya batu hitamnya? Ya udah dah, coba deh cari ke bioskop Yunita lagi dah, pinggir kali siapa tahu ada. Begitu mau keluar pintu, begitu buka, serak pintu, krek. Pintu besi dulu pintu depan. Begitu buka, srek, keluar, di bawah pintu itu, batu hitam, noh. Batunya hitam, mengkilap. Oke. Jadi begitu pas udah ketemu, udah dilihat itu batu hitam, saya ambil. Wah ini batu hitam nih. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Nyari ke kali lagi. Nggak usah nyari lagi ke kali lagi. Berarti itu dipermudah sebenarnya. Cuman saya masih nggak ngeh juga. Saya tinggal ambil batu. Batunya kayak di vernis, mengkilap. Batu hitam bener-bener kayak kue pepe yang hitam itu tuh, kayak kue ketan hitam. Iya. Wih, batunya bukan abu-abu tuh hitam, licin tapinya. Di licin itu kan ditulis mesti pakai, nggak bisa pakai pulpen licin. Dia mesti pakai spidol yang basah. Nah, cari spidolnya ini saya bingung. Waduh, kemana mesti cari spidol? Ya udah dah nyari deh ke dalam, masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam itu di meja ada spidol, udah ada. Masya Allah. Siapa yang nyiapin? Nggak tahu. Nah, ini yang jadi masalahnya, saya bingung. Ini kayaknya ini seperti ada yang ngatur. Nggak tahu siapa yang ngatur. Saya juga bingung ini. Ini kayaknya dipermudah semua sama Allah. Oh ini spidol nih. Nah, tulis dah. Tinggal tulis, ikutin aja. Buku udah ada, tinggal ikutin. Terus begitu saya udah lengkap, saya tulis, saya angkat, tinggal nyari apa? Pohon yang kering. Taruh di bawah pohon. Cari pohon keringnya di mana? Jakarta mesti ke depan lagi. Iya. Pasti pohon pada banyak ini. Begitu keluar pintu, saya baru ketengat di depan pintu, itu ada 2 tong, ada pohonnya, tapi 1 lembar daun juga kagak ada. Artinya kan kering. Waduh. Ya kan? Oh itu dia tuh pohon. Ya udah dah, berarti udah gampang lagi, nggak usah nyari lagi. Batu udah ada, saya taruh ke depan. Saya taruh, begitu saya taruh di bawah pohonnya, di batangnya kan, ini batang nih. Di bawahnya saya taruh. Begitu saya taruh, apa yang terjadi? Angin kenceng. Wah, kenceng banget tuh angin. Wih, kaget lu angin. Wih, angin kok kenceng amat ini nih. Itu tuh angin tuh. Wah, kenceng banget. Lama itu angin kenceng. Rupanya itu angin
ngebawa awan, kan tadinya terang matahari. Awan kumpul, saya lihat, awan terus lama-lama awan itu sejauh mata memandang tuh abu-abu tua gitu semua. Pekat. Sekitar kurang lebih 1 jam dia hujan kan. Kaget saya. Ih, hujannya bener ya. Gak salah ini nih. Dalam hati kaget juga, iya ya. Hujan begitu saya lihat, ini benar-benar hujan terjadi rupanya ya. Ini timbul pikiran. Kebetulan. Memang mungkin ini mah. Ini memang kebetulan. Sebenarnya udah janji. Udah mau masuk Islam kan? Kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan, itu ayat, gua masuk Islam. Tapi kenyataannya kagak. Rupanya masih belum connect nih antara hati sama otak. Iya. Masih nganggap itu sebuah kebetulan. Sebuah kebetulan, aneh. Sebenarnya sih udah janji, harusnya mestinya masuk. Allah kan maha tahu. Ini 1 hari, udah hujan gede begitu, masih nggak mau masuk Islam juga. Nggak mau nyari buku tentang Islam, nggak mau nanya-nanya tentang Islam, dianggap kebetulan. Boro-boro mau syahadat itu ya? Boro-boro udah pikirin kebetulan. 1 hari, 2 hari hujan lagi seperti sama. Di jamnya 1:30 itu siang tuh, jam 1 sampai jam 2, siang panas. Dia mendung lagi, hujan lagi. Dia hari ketiganya juga begitu lagi, masih anggap itu seperti biasa dah. Begitu pas hujan udah hujan gitu memang enak, terasa panas juga udah nggak ada. Anggap kebetulan. Hari keempatnya mentelang lagi, waduh panas lagi. Badan mulai terasa lagi tuh panas tuh. Kok nggak hujan sini? Begitu saya lihat mungkin tulisannya udah buyar kali ini. Tulisan Arabnya. Begitu saya ke depan, saya lihat di bawah pohon itu, iya tulisannya udah buyar. Udah dah, anggapnya itu kebetulan masuk dah. Kebetulan. Udah, hari keempat, kelima, keenam, 7, badan makin lama makin panas, setiap hari naik. Sampai hari ke-15, 2 minggu, kemudian, waduh badan nggak kuat banget. Aduh. Ya udah coba lagi sekali lagi dah. Kalau memang benar-benar ini bisa benar-benar nurunin hujan ini, udah percaya dah masuk Islam. Yakin dah. Ambil lagi batu, tulis lagi, taruh lagi. Begitu taruh lagi, pikir mah udah nggak mungkin. Ini waktu itu mah kebetulan ini mah udah nggak mungkin ya biar taruh gini. Begitu taruh, angin kencang lagi. Hujan lagi. Angin kencang lagi, kumpul lagi, hujan lagi. Waduh, kaget lu bener-bener. Waduh, jangan-jangan Islam ini bener nih, jangan-jangan nih. Kalau sampai bener gimana keluarga gue ya? Jadi takut Islam tuh betul. Mendingan lu ketahuan gak usah hujan. Jadi ini, tapi dia hujan mau gak mau. Ini apaan toh ini gimana ya? Kok bisa begitu ya, aneh ya? Masa begitu aja bisa nurunin hujan sih? Yang bener aja. Kan sesuatu yang gak mungkin. Tapi memang kenyataannya begitu. Jadi takut, daklik tuh. Waduh, kalau sampai bener gimana nih saudara-saudara nih? 1 hari. Tapi, aduh gimana ya rasanya, masih tetap aja tuh otak mengatakan bahwa sebenarnya otak udah mengatakan iya, tapi hati mengatakan itu kebetulan. Masih belum connect juga. Masih belum mau nyari juga buku agama, masih belum mau nanya, masih anggap aja gitu kebetulan dah. Masa iya sih, aneh juga. Tapi sebenarnya udah nyata, udah mulai percaya tuh sedikit. Tapi udah gimana ya, kayak udah ketakutan dah kalau sampai bener nih gawat. Ini agama kalau misalnya sampai ini bener nih, bagaimana keluarga gua nih ya? Soalnya memang gua nggak pernah belajar agama apa ini. Kalau sampai dia bener, gua nggak. Ini sebenarnya kalau memang dia bener-bener dia emang ini agama bener, berarti gua mesti masuk Islam. Karena memang tulisannya Arab. Ayat lagi ya? Ayatnya ada ayat Al-Quran lagi. Al-Quran, masalah Islam Arab. Kalau dia tulisannya Arab, saya tulisannya Arab. Saya percaya langsung masuk agama Gonson misalnya atau Buddha. Saya bisa dikemplangin malaikat. Ya kan? Orang-orang muslim yang lain lu sih kan itu kan ayatnya Islam, kok lu masuknya Buddha kan? Ya saya diketawain dong justru, biasanya dikemplang sama malaikat. Saya pikir kalau memang ini bener mau nggak mau. Dadak diktuk begitu, aduh tapi ini kebetulan hari kedua hujan lagi, ketiga hujan lagi, hari keempat panas lagi, mentelang lagi. Udah anggapnya gitu, betulan masih belum mau nyari. Dak diktuk, waduh tapi terus begitu, makin lama, sampai hari ke-15 panas meningkat. Panasnya udah nggak kuat, saya nggak kuat dah. Nih, aduh, saya coba lagi dah. Udah dah, yakin dah kalau sekali lagi ini benar-benar langsung masuk Islam, udah yakin dah.
Cari lagi, tulis lagi. Tahan-tahan sampai sore. Begitu udah sore ditulis, ditaruh lagi di bawah. Begitu ditaruh, langsung dia tuh kilat. Di ujung pemandangan tuh kilat. Angin kenceng, awan gelap, hujan lagi gede. Anginnya kenceng, waduh nikmat banget. Waktu itu kan lagi kepanasan ceritanya. Jadi nikmat, ya udah. Terus wah udah deh, ini udah nggak bisa lari. Mau nggak mau mesti nyari buku Islam. Bisa nyari tahu tentang Islam. Iya, ini apa ini Islam nih? Aneh bener-bener nih. Besoknya cari buku. Ke Yunita lagi buku-buku yang saya beli TTS, saya belinya di buku-buku. Kan dia jual buku agama juga. Saya beli ini saya belajar di kamar. Oh, oke, dipelajarin. Saya pelajarin. Saya di Tepekong itu biasanya suka bersihin sio-sio yang kan dia kalau sio kan berguguran tuh. Iya. Kotor. Kan mesti dibersihin. Ya dibersihin kotoran-kotorannya. Begitu saya udah saya bersihin gitu, saya baca di kamar tuh saya baca buku. Buku itu menjelaskan apa? Apa yang kamu sembah patung-patung itu? Kan Tepekong kan gitu ya. Apa-apa yang kamu sembah patung-patung itu tuh nggak menjaga kamu. Betul, Masya Allah. Bukannya yang merawat kamu yang jaga dia. Kamu yang bikin kotor katanya, itu buku itu tulis bikin kotor. Ya juga ya. Kok dia bisa tahu ini buku? Saya bingung loh. Aneh juga. Iya, jadi nunjuknya langsung ke saya ini buku ini. Waduh, iya ya. Udah mulai sadar nih, terbuka nih sedikit nih. Ya udah dah. Besoknya orang tua saya udah mulai curiga. Kenapa kok nggak mau pegang sio lagi? Nggak mau sembahyang lagi, gitu. Terus udah gitu, dia udah tahu begitu, langsung dia pasang sio katanya. Waduh, iya repot. Gua udah baca begini buku-buku ini, dikasih tahu di buku itu jangan sampai menyembah patung lagi kamu. Kamu nggak boleh nyembah patung lagi, nggak boleh ini lagi. La syarikalah. Dia ada sekutu. La syarikalah, Masya Allah. Jadi kamu kalau memang mau masuk Islam harus benar-benar nggak boleh katanya menduakan Allah. Saya jelasin tuh buku. Masya Allah. Tapi saya udah belajar begitu, saya disuruh begitu lagi, saya pergi. Nggak mau bersihin sio lagi? Bersihin, ya kalau bersihin ya saya bersihin dah. Tapi kalau suruh pegang sio lagi, saya nggak mau. Suruh pegang sio sembahyang lagi, saya nggak mau. Saya pura-pura aja. Orang tua biar nggak tahu aja udah. Oh berarti di situ udah yakin berarti? Udah mulai. Udah yakin, tapi belum sadar. Belum sadar, belajar dulu, belajar cara wudhu. Udah cerita dulu tentang begini. Jadi itu buku tentang terakhir, menceritakan tentang yang saya baca, inna dina inna wahyu Islam. Masya Allah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Baru terbuka itu. Waduh, iya ya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Berarti yang lain nggak diterima dong. Buat ngapain lu nyembahnya? Waduh, rupanya gue selama ini salah nyembah nih. Di situ saya nangis. Masya Allah. Nangis terus-terusan, ya Allah, ampun ya Allah. Ampun ya Allah, berarti tahu nih, berarti tentang alam semesta di bawah tuh sama buku itu tuh cerita. Berarti saya mulai sadar. Sebenarnya sebagian besar sadarnya saya itu dari hujannya itu tuh. Iya, itu mungkin awal dari itu. Tapi dijelasin lagi. Lebih detailnya lagi sampai saya ketemu ayat tentang tauhid gitu ya. Ya, tentang ketuhanan. Jadi Tuhan itu nggak boleh diduakan begini-begini. Saya mulai sadar lama-lama. Saya nangis di sini minta ampun sama Allah. Masya Allah. Belajar wudhu, sampai lama tuh berbulan-bulan tuh. Belajar wudhu, belajar sholat, belajar Al-Fatihah, belajar sendiri di kamar. Udah belajar sholat. Nah, udah bisa, saya udah wudhu di kamar. Orang tua saya, umur sekitar 60 lebih, hampir 70, 63 ya sekitarnya gitu ya. Dia duduk di depan pintu, di teras, di sekitar ruang tamu. Dia selalu duduk selonjor. Selonjor, kakinya dikedepanin. Bangku bundar. Di bangku bundar itu ada besi ke bawah. Besinya tuh karetnya tuh udah nggak ada. Sehingga kalau kegeser dia sama ubin, dia bunyi ngik. Gitu. Ya udah. Johor saya belajar sholat. Setiap kali saya, ini bukannya cuma sekali dua kali, setiap kali saya udah Allahu Akbar. Dia turun tuh, tadinya dia tidur loh. Dia bisa bangun. Saya heran nih, itu bukannya cuma sekali tuh. Berkali-kali itu. Berminggu-minggu. Masya Allah. Setiap kali saya bingung ini agama Islam ini agama apa sih sebenarnya?
Kok dia halangin orang mau ibadah gitu? Iya, ya aneh banget begitu udah takbir Allahu Akbar. Waduh, dia jalan, dia turun, ceklek, keteplak. Dia buka pintu kamar. Saya kan di kamar, dia buka pintu. Saya ngejebrak, saya tidur, saya pura-pura tidur. Oh, biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Oke. Udah gitu, terus dia udah ngeliat gini, oh saya lagi tidur, udah dia tutup lagi, dia ke dalam. Dalam kedua lagi, saya baru mulai lagi sholat. Yang kedua kali udah dia nggak ini lagi. Terus berjalan sehari-hari, 2 hari, 3 hari berjalan terus. Tapi dia begitu terus tuh, nggak pernah berhenti. Saya juga capek, pura-pura tidur mulu. Sampai akhirnya saya ketemu satu ayat, kan saya baca sambil ini. Ketemu ayat, dikatakan di situ, kalau kamu mau masuk Islam harus secara kafah. Betul. Harus bener-bener, waduh, buset, harus secara bener-bener lu kafal. Ya udah dah. Jadi saya udah langsung bebayang tuh, kalau misalnya memang orang tua lu ngeliat gitu, diamin aja udah, harus bener-bener. Terusin aja. Ya udah dah. Begitu Allahu Akbar, terusin aja dah lah. Gitu. Jalan dia keteplak. Begitu pas udah bilang, dia buka pintu, saya diam aja tuh, saya terusin. Dia kaget, wah lu udah mau jadi abang-abang ya? Hah? Abang-abang. Abang-abang, kayak tukang sate yang jualan itu, yang tukang sholat, itu dia selalu taunya abang-abang. Gitu. Udah gitu dia tutup lagi, saya terusin aja deh sholat. Terus berjalan dari waktu ke waktu sampai setahun kemudian saya belajar, saya sambil kerja. Nah di dalam perjalanan saya kerja ini, saya kan ceritanya masih bujangan. Saya juga ketemu seorang wanita janjian nih. Saya udah syahadat sendiri tuh. Berarti syahadat sendiri. Belum disyahadatin sama orang. Karena belum ada lembaga mungkin di tahun itu. Iya, saya belum ngerti. Jadi saya kerja sama bos. Saya udah syahadat sendiri di kamar. Saya kerja sama bos. Bos malam-malam ajak saya. Sen katanya, lu ikut gua yuk. Mana? Ikut aja dah. Ikut. Pas ikut ke suatu tempat, rumah sakit Sumber Waras di belakangnya. Pas di belakang situ, saya bilang mau ngapain ini bos nih? Rupanya ke tempat rumah persemayaman orang yang meninggal. Oh, ngelayat kalau bahasa. Ngelayat. Dikasih sio bos, 3 biji. Saya juga bingung, waduh, gua udah nggak boleh pegang sio, gimana nih? Ya udah pegang aja dah. Dia sembahyang begitu, saya begini-gini aja, udah ditaruh, udah saya jalan. Saya jalan ke mobilnya dia nih, saya masuk ke mobilnya dia. Dia ngobrol sama teman-temannya tuh. Sekian lama, udah waktunya pulang. Biasanya mesti pamit lagi ke si mayit. Iya, saya turun. Begitu saya turun, kan malam nih. Terang tiba-tiba, plong. Tiba-tiba terang, cahaya. Saya ngeliat di atas, langsung begitu terang. Saya lihat ada apa di atas. Rupanya ada bulan, terang. Saya lihat di atas. Wih, bulan. Meledak bulan. Saya masuk ke mobil, waduh, gila kaget. Jadi saya nggak berani lagi langsung pamit sama si mayit. Waduh, nggak berani dah. Kayaknya ini nggak boleh nih, kayaknya ini nih. Akhirnya udah. Cuman itu saya sendiri yang lihat. Saya lihat orang-orang tenang-tenang aja ya. Gitu. Rupanya saya udah masuk Islam kali itu ya. Iya, mungkin itu teguran kali ya. Iya, dari awal itu lu nggak boleh. Udah gitu udah. Saya langsung, bos nggak lama naik mobil pulang. Begitu pas nggak lama kemudian saya ketemu lagi sama seorang wanita nih ceritanya lagi. Jadi sambil belajar tuh di kamar, udah kamar siangnya kan saya kerja. Janjian sama cewek mau berenang. Biasa dah cari cewek. Begitu pas udah janjian hari Minggu pagi saya datang ke cewek itu ada di depan. Itu tiba-tiba saya ngeliat lagi bulan di atas. Bulan terang, saya ngeliat lagi. Coba nengok ke atas katanya gitu. Saya nengok. Itu bulan lagi dia meledak lagi, saya kabur. Janjian mau berenang di Ancol tadinya. Nggak jadi. Mungkin karena itu larangan kali ya. Larangan. Mungkin oke, baik. Kayak begitu dong. Waduh, ini kenapa? Berarti masuk Islam kok begini amat ya? Kayak kebimbing gitu ya. Iya, kayak kebimbing secara alami. Gitu. Aneh banget ya. Udah dah. Begitu pas saya udah di kamar saya syahadat, udah setahun kemudian. Kan saya udah percaya nih, saya udah nggak nulis-nulis lagi batu itu 3 kali cukup. Iya, karena kan memang itu sebenarnya wasilah aja ya. Iya, karena kan itu juga mungkin nggak juga dianjurkan gitu. Tapi di bulan depannya saya cuma mau iseng dong, mau yakinin lagi, sekali lagi dah.
penasaran ini bener-bener apa bener itu ayat itu bisa nurunin hujan? Apa semudah itu? Coba lagi nulis dah. Ambil lagi itu batu masih ada tuh. Tulis lagi. Begitu lagi nulis bisikan datang. Apa lu belum yakin? Kaget lu bener lu. Itu lu kayaknya di sini ada dek begitu. Dek, apa belum yakin? Udah yakin. Udah yakin Islam ini udah bener. Udah nggak mau nyembah-nyembah yang lain lagi. Cuman gue mau pengen hujan, emang nggak boleh. Pengen tahu doang, pengen nyoba lagi. Ya udah, tapi bisikan itu udah nggak ada lagi deh tuh. Cuman segitu doang. Begitu saya ke depan lagi, saya tulis, saya taruh di bawah sampai sore. Itu bener-bener dia punya petirnya luar biasa. Anginnya juga lebih gede lagi. Petir itu ngasih tahu sepertinya seolah-olah. Lu jangan melakukan itu, nggak boleh. Iya benar. Lu nggak boleh melakukan itu. Tapi saya anggap itu halusinasi. Tapi terusin aja deh lah. Awan gelap tuh, hujan gede, hujan banget. Waduh, saya di dalam di kamar ngobrol nih sama orang tua saya di sini, kakak saya di sini, saya di sini. Nunggu hujan nih, hujan gede nih. Hujan begitu pas udah hujan gede, saya di sini gempa sendiri. Buat gitu. Saya lihat orang tua saya mah tenang-tenang aja. Saya berasa, saya ketengah lagi ke ayat itu, berarti itu nggak boleh. Lu nggak boleh melakukan itu. Betul banget, iya. Itu lu cuman sebagai wasilah doang, lu untuk masuk Islam. Tapi kalau lu udah masuk Islam, lu percaya, lu nggak bisa terus-terusan begitu. Betul. Nggak boleh. Akhirnya lama saya belajar, baru benar-benar tahu itu nggak boleh. Akhirnya saya dari situ nggak lama ke Lauce, syahadat, disaksikan orang, belajar agama kemana-mana, belajar semua sampai sekarang gitu. Pak Syahadat pasti punya nama Islam apa? Ahmad Sugiarto. Ahmad Sugiarto. Ahmad Sugiarto. Masya Allah. Udah, gitu. Berarti tadi yang benar disampaikan Kuasan tuh bahwa memang meminta hujan itu dianjurkan. Rasul juga pernah bilang gitu kan, namanya istisqo kan gitu. Ada tuh namanya sunnahnya. Salat istisqo. Nah itu minta hujan ada. Cuman kalau di cara tadi Kuasan itu nggak dianjurkan kan? Nggak dianjurkan. Gitu. Makanya boleh. Itu nggak boleh lagi. Cuman pintu masuk doang. Karena memang sifat saya mungkin waktu itu seperti anak buahnya kaumnya Nabi Musa, bandel. Iya, banyak nanya, masih kepengen, masih penasaran. Cuman kalau nggak digituin, nggak masuk Islam. Betul. Cuman apa mesti semua orang digituin? Makanya tuh, benar banget. Nggak mungkin. Jadi cuman mungkin beberapa orang sebagai saksi bahwa saya pernah mengalami begini, diceritakan ke orang-orang. Diharapkan orang yang mendengar percaya. Betul. Dan masuk Islam, tapi kebanyakannya susah. Karena kan hidayah itu kan punya Allah. Iya, dari mimpi dia ceritain begini-begini. Oke, gitu. Masya Allah. Oke, sekarang ada keluarga yang sudah masuk Islam belum? Belum semua ya? Belum, iya. Nah, jadi baru saya sendiri aja. Tapi kalau untuk hubungan membaik ya? Ya hubungan sih biasa aja lah. Nice, ya. Kita mau nggak mau kita syiar keluarga. Gitu. Tapi ada pengen misi untuk dakwain keluarga nggak? Iya ada, justru kita dakwain dong mau nggak mau. Memang kan Rasul udah nggak ada. Rasul udah nggak ada, berarti yang ngedakwain mereka tuh siapa yang syiar? Ya kita semua. Gitu, kita syiar sama saudara-saudara yang dekat-dekat dulu gitu. Tapi mungkin kalau pas awal dengar masuk Islam mungkin keluarga ada ini ya, udah marah mungkin ya. Jelas pasti. Udah pasti. Untung saya laki-laki. Kalau saya perempuan mungkin saya bisa waduh luar biasa. Pernah dapat intimidasi segala macam semua. Iya, Masya Allah. Gitu. Ya mudah-mudahan saya doakan keluarga Kuasan ini dapat hidayah semua. Amin. Masuk Islam semua insya Allah. Amin. Saya ini mau nanya banyak, cuma tadi udah dibabat semua tuh dari A sampai Z kisahnya. Masya Allah. Jadi gak ada kesempatan buat nanya. Masya Allah. Terima kasih Kuasan. Nah mungkin kalau barangkali Kuasan keluarga nonton atau anak nonton gitu ya, mungkin mau pesan apa? Silakan. Ya kalau misalnya sekarang kita masalah agama, kita hanya bisa menyampaikan bahwa sebenarnya agama yang benar-benar diterima di sisi Allah itu memang benar-benar cuma agama Islam. Cuman memang ini kan kebanyakan orang-orang kan nggak percaya. Jadi tapi nggak mungkin semua orang tuh harus dikasih petunjuk seperti saya ini. Betul. Cuman kita sampaikan begini, ya udah. Sekarang kalau kamu nggak percaya mau bagaimana lagi? Gitu. Jadi kalau memang mau masuk Islam silakan. Kalau enggak, ya mau bagaimana lagi, kita berdoa aja supaya bisa Allah kasih hidayah. Iya, tapi kan Bapak juga pengen ketemu di surga juga sama keluarga kan? Iya, betul. Ya, tapi sekali lagi memang hidayah udah punya Allah ya, nggak bisa. Biarpun kita semaksimal mungkin dakwah
apa segala macam. Nggak bisa kalau Allah nggak kasih, susah. Iya, gitu. Baik. Makasih banyak kok atas sharingnya pada kesempatan hari ini. Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi penonton semuanya, insya Allah. Dari teman-teman sholat. Bulatkan hati untuk masuk ke